Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Dari mimpi menjadi pembasmi monster, Kafka Hibino justru berubah menjadi salah satunya. Bagaimana seorang manusia biasa bisa bertahan di dunia yang penuh dengan raksasa, di mana aksi menegangkan bercampur dengan drama mengharukan. Dan tentunya dari 12 episode anime yang dihadirkan, pasti ada yang terbaik. Jadi ini dia episode anime kaiju nomor 8 terbaik versi RWPP Plot. Wibu. Episode 1. Episode pertama anime kaiju nomor 8 adalah hal yang sangat dinantikan oleh semua pecinta kaiju nomor 8. Karena semenjak pengumuman manga kaiju nomor 8 akan diadaptasi menjadi anime, antusiasme para fans bergejolak. Dan episode pertama menurut RWPP Plot adalah yang paling memorable. Pada episode ini kita ditunjukkan visual yang begitu cantik, mulai dari pergerakan karakternya, bagaimana kaiju dan pasukan Defense Corps. Dan di episode inilah pertama kali diperkenalkan MC Om-Om kaiju kita, Hibino Kafka. Dengan background story seseorang yang sudah menyerah dengan mimpinya untuk menjadi pasukan Defense Corps. Ada satu scene ketika Kafka berada di dalam kamarnya, lalu melihat sekeliling dan bilang, apa salah seorang menyerah dengan mimpinya? Beuh, itu ngena banget sih. Apalagi scene paling kocak yang mengocok perut saat Kafka pertama kali berubah menjadi kaiju nomor 8. Intinya, pada episode perkenalan banyak sekali hal menarik yang bisa dinikmati para fans. Episode 3. Pada episode ini, Kafka sudah berhasil masuk ke tahap seleksi pasukan Defense Corps. Walaupun sudah mendapat buff kekuatan kaiju, tapi anehnya saat pengukuran kekuatan, justru kekuatan Kafka sama sekali tidak keluar. Bahkan presentase kekuatan tempur Kafka adalah 0%. Tentu saja ini menjadi bulan-bulanan kadet yang lain, terutama Kikoru. Saat itu Kikoru belum akrab dengan Kafka. Lalu apa sih menariknya episode ini? Kalau yang udah nonton pasti tahu. Pada episode seleksi tahap kedua, saat melakukan tugas pembasmian Yonju, Kafka terluka parah akibat serangan Yonju. Bahkan dia hampir saja mati jika saja Kikoru tidak datang menyelamatkannya. Dan saat itu, wakil Kapten Hoshina meminta Kafka untuk menyerah saja. Tetapi Kafka yang tidak mau menyerahkan mimpinya begitu saja, tidak mau menyerah. Meski tulangnya patah, dia bangkit dengan tekad. Dan disinilah momen yang membuat episode ini menarik. Karena dengan tekad tidak menyerah, tiba-tiba presentasi kekuatan tempur Kafka bisa naik menjadi 1%. Menarik banget kan? Ini menunjukkan tekad yang kuat bisa mengalahkan ketidakmungkinan. Anjay. Episode 4. Pada episode inilah semua ketegangan terjadi, di mana saat itu Kikoru telah berhasil membasmi semua Yonju. Tapi hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba muncul sosok kaiju tak dikenal. Ya, dia adalah kaiju nomor 9. Di sini, kaiju nomor 9 langsung menyerang Kikoru habis-habisan. Bahkan Kikoru hampir saja mati. Keadaan menjadi chaos, di mana Yonju yang sudah mati hidup lagi. Dan yang terbaik dari episode ini adalah momen kemunculan Kafka yang saat itu menolong Kikoru. Dan di sini juga Kafka menunjukkan jati dirinya sebagai kaiju kepada Kikoru. Episode ini emang best sih. Tapi tenang, masih ada yang lebih best lagi. Karena di sini terbongkar jika kaiju nomor 9 bisa menyamar menjadi manusia. Gok. Episode 7.
Kalian pasti setuju jika episode ini adalah salah satu yang terbaik. Kenapa? Karena di episode ini momen yang para fans nantikan terwujud, di mana Kaiju nomor 8 akhirnya bertemu dengan Kaiju nomor 9. Jadi saat itu Iharu dan Ichikawa tidak sengaja bertemu dengan Kaiju nomor 9. Jadilah Iharu dan Ichikawa bertempur mati-matian melawan Kaiju nomor 9. Walaupun Ichikawa sempat mengeluarkan full powernya, rupanya Kaiju nomor 9 masih terlalu kuat. Sampai di mana saat Kaiju nomor 9 akan menghabisi Ichikawa. Tapi dari belakang Kaiju nomor 9, Kaiju nomor 8 langsung nampol Kaiju nomor 9. Epic banget. Pertarungan keduanya tak terhindarkan, di mana untuk pertama kalinya Kaiju nomor 9 melihat kekuatan Kaiju nomor 8. Dan di saat terakhirnya tinggal satu serangan lagi dan Kaiju nomor 9 bakal mati. Benjir, plot armor terjadi, di mana Kaiju nomor 8 ke-distract sama pasukan Defense Corps begundal, dan jadilah Kaiju nomor 9 bisa kabur. Pokoknya episode ini adalah salah satu yang terbaik. Episode 10, episode yang bikin Mimin merinding. Episode ini adalah episode yang bikin sedih, seneng, campur aduk deh pokoknya. Saat itu markas Divisi 3 diserang oleh Kaiju nomor 10, di mana saat itu keadaan benar-benar kacau. Dengan kerjasama antara Kapten Ashiro, Wakil Kapten Hoshina, dan Kikoru, akhirnya Kaiju nomor 10 berhasil dikalahkan. Tapi ternyata rencana Kaiju nomor 10 belum selesai sampai di situ. Meski sudah kalah, dia sudah mempersiapkan bom Yonju raksasa yang jika itu meledak maka bisa dipastikan markas Divisi 3 dan seisinya akan habis hancur. Dan disinilah momen Kafka yang tidak bisa melihat teman-temannya mati sia-sia mengorbankan dirinya. Dia berlari dan berubah menjadi wujud kaiju lalu meninju bom Yonju. Di mana bom itu akhirnya meledak di udara. Divisi 3 terselamatkan. Tapi kebenaran Kafka terungkap jika dia adalah Kaiju nomor 8. Benjir, momen terbongkarnya itu loh yang membuat episode ini menarik sekali. Apalagi saat itu Kapten Ashiro sendiri yang menangkap Kafka. Aduh, nyesek. Episode 12. Dan inilah episode 12, episode terakhir dari anime Kaiju nomor 8 season 1. Setelah Direktur Isao memojokkan Kafka, sampai akhirnya Kafka hilang kendali atas Kaiju nomor 8, Kafka benar-benar mengamuk. Alam bawah sadarnya mulai perlahan tenggelam. Tubuhnya diambil alih oleh Kaiju nomor 9. Dan yang bikin menarik dari episode ini, di saat detik-detik terakhir Kafka sebelum kesadarannya hilang, siapa sangka kenangan masa kecilnya bersama Ashiro Mina menyelamatkan Kafka. Jujur, di episode ini bikin Mimin sedih dan terharu sih. Apalagi momen ketika Ashiro kecil muncul dalam ingatan Kafka dan menarik Kafka keluar saat dia mulai tenggelam. Itu adalah momen terindah dalam anime ini, asli. Dan itu dia episode paling memorable sekaligus episode terbaik dalam anime Kaiju nomor 8 versi RWPP Plus. Wah, nggak sabar sih buat season 2-nya. Kalau kamu punya episode favorit, komen di bawah ya. Kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.